Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Jibowo, NIM akhir 221 dari akuntansi D 2019. Saya akan menjelaskan proyek 5 yaitu formulir pembelian buku web HTML. Membuat formulir. Satu, flat text, di mana pengguna mengetik sebaris data. Kedua, menu drop down mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman. Tiga, tombol radio untuk menampilkan semua pilihan kepada pengguna dengan satu tayangan. Empat, checkbox di mana pengguna dapat memilih suatu atau lebih pilihan. Lima, kontak teks untuk mengisi komentar. Dan ini adalah bagian-bagian dari HTML. Ada HTML atau judul, head atau judul, dan body isi. Tag-tag dalam membuat HTML. HTML adalah suatu syarat untuk membuat suatu web, untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen. Head untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut atau judul sebagai judul. Body untuk menentukan bagian isi suatu dokumen ditampilkan di web browsernya. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animasi, link, dan seterusnya. TR adalah jarak atau pemisah. TD membuat kolom pada tabel. B bold atau huruf tebal. I italic memiringkan huruf. U atau underline memberikan garis bawah pada huruf. Tabel membuat tabel pada halaman web. P membuat paragraf. Input mendefinisikan bentuk masukan pada form. Font mendefinisikan jenis font, warna, dan ukuran pada teks. Font mendefinisikan sebuah form HTML untuk men-input form. Select untuk menampilkan beberapa opsional pilihan dalam menu dropdown. Option untuk menandakan masing-masing pilihan yang akan ditampilkan dalam menu dropdown. Hyperlink untuk membuka link ke halaman yang selanjutnya. Href untuk membuat link ke halaman lain atau ke bagian lain dari halaman. Berikut adalah contoh kontak teks dan area teks. Di atas adalah kotak teks, yang bawah adalah area teks. Contoh-contoh tombol radio dan textbox. Contoh tombol radio adalah sebagai berikut. Dan di bawah dari contoh tombol radio ada tombol textbox. Langkah-langkah membuat judul formulir. Ini adalah langkahnya, dan itu akan menghasilkan judul yang seperti ini. Selanjutnya langkah-langkah untuk menginput. Ini akan menghasilkan seperti ini. Langkah-langkah membuat dropdown. Pertanyaan itu diawali dengan BR. What course are you talking? Data-data dari dropdown-nya memiliki option value itu adalah data-data dari dropdown. Ini adalah hasilnya. Dan selanjutnya tombol radio, ini adalah codingnya. Selanjutnya ini adalah hasilnya. Ini kode checkbox. Hasilnya seperti ini. Text area juga akan menghasilkan seperti ini. Adalah input komentar di dalam website. Ini submit dan reset untuk ini adalah tampilannya setelah dimasukkan ke dalam website. Berbentuk reset value itu untuk mereset data atau submit untuk memasukkan data. Ini dalam bentuk notepad secara keseluruhan akan menghasilkan tampilan website yang seperti ini. 6 proyek dasar dalam spreadsheet. Contoh ini membuat sebuah faktur. Figur P6.1 menampilkan lembar data invoice. Figur P6.2 menampilkan lembaran data diskon. Tab yang ditandai pada bagian bawah layar berikut pada ada lembar data mana yang akan sedang ditampilkan. Faktur ini berisikan 4 barang, chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah ini yang harus dibayarkan pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Tanggal 7 April 2006, formatnya itu bulan, tanggal, tahun. Adalah tanggal saat faktur tersebut dihasilkan. Pada tanggal tersebut, pelanggan akan membayar jumlah total. Tetapi, jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar hingga 8 Maret 2006, jumlah yang dibayarkan adalah 101% dari jumlah total atau 2.228,33 dolar.
Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Sel-sel lembar kerja pada lembar data invoice diformat sedemikian rupa sehingga menarik secara visual. Sel-sel pada lembar data diskon telah dibiarkan pada format aslinya karena pengguna umumnya tidak memiliki lembar data ini. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan program penghitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Selanjutnya, mulailah membuat contoh ini dengan membuat program Excel. Perhatikan bahwa pada tiap tab lembar kerja pada bagian bawah layar, figur P6.3, Sheet 1, Sheet 2, dan Sheet 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh dan kita ingin menampilkan invoice dan diskon. Klik tab Sheet 3 dan pilihlah perintah edit diikuti sub perintah delete sheet dan buka sub perintah delete. Lembar data diskon. Isi lembar data diskon akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data diskon pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh kita jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan diskon 10%. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P6.2. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar data diskon. Perhatikan bahwa nilai-nilai persentase dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15. Nilai tersebut belum diformat sebagai persentase dengan tanda persen. Jumlah dolar, $50.000 dan $10 telah diformat. Setelah mengetik nilai 50 dan 100 ke dalam sel-sel A3 dan A4, tandailah sel-sel tersebut dan pilihlah perintah format. Diikuti perintah cells, maka layar pada figur P6 akan muncul. Pilihlah sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan nilai-nilai ini. Lembar data faktur. Lembar data invoice jauh lebih rumit, mulai dari membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampilkan nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G. Kemudian pilihlah perintah format, diikuti perintah kolom dan weight. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan lebih kurang sel. Anda memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membuat perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice. Kita akan membuat field ini setelah nilainya dimasukkan. Setelah A1 telah memiliki entry voice, sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, chair, table, lamp, dan pillow. Harga satuan juga memasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Lewati kolom D, nilai-nilai ini akan dihitung kemudian masuk unit ke dalam sel E3 hingga E7. Masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan export price dalam sel F3. Masukkan masing-masing total amount, due, dan data dalam sel G8, G10, dan F10 dan G10. Kita ingin meletakkan teks ini tengah sel S1 hingga G15. G13. Sorot keseluruhan area dengan mengeklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang mouse tarik kursor hingga sel G13. Lepaskan mouse, seluruh area akan tersorot dan pilih format, diikuti perintah sel dan pilih tab penjajaran atau alignment. Lembar data faktur. Pertanyaan if lebih rumit karena jika dibandingkan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan yang kedua dan kata lain pernyataan if yang kedua. Lembar data faktur, sel yang terakhir F11 hingga G13 mencerminkan nilai waktu dan uang, time value of money. Ketika membayar faktur, jumlah yang harus dibayarkan hari ini dalam sel F11 adalah jumlah harga keseluruhan masukkan F8 ke dalam sel F11 setelah 30 hari jumlah yang terutang adalah 101% dari total setelah 60 hari jumlah yang terutang adalah 103% total. Masukkan sama dengan F8 kali 1,01 ke dalam sel F12 dan sama dengan F8 kali